tidak ada kehidupan kekal, cuma di dalam Dia. Akulah kebangkitan dan hidup. Sekoya, barang siapa percaya kepadaku, kata Yohanes 11, ia akan hidup sekalipun ia mati, sudah mati. Dan setiap orang yang hidup yang percaya kepadaku tidak akan mengalami kematian selama-lamanya. Itu Yohanes 11. Ya, jawaban Tuhan kepada Marta yang bingung. Ada Tuhan yang mereka begitu percaya, tapi ketika dikirim berita kepada Tuhan bahwa Lazarus sakit, Tuhan tidak cepat-cepat datang. Tapi Tuhan tunggu ketika Lazarus sudah meninggal, ketika Lazarus sudah 4 hari dikubur, baru Tuhan datang. Itu adalah kebenarannya Tuhan. Sebab kalau Dia datang pada saat Lazarus sakit, yang dikerjakan oleh Tuhan itu yang juga dikerjakan oleh orang yang lain, yaitu menyembuhkan. Paling-paling disembuhkan. Tapi ketika Tuhan datang, Lazarus sudah busuk, sudah mati, sudah busuk, maka Tuhan melakukan pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan oleh orang lain. Jadi di zaman itu kesaksian Lazarus yang dibangkitkan dari antara orang mati itu luar biasa. Ya, kemudian kuasa itu ditaruhkan Tuhan kepada orang-orang yang diutus di zaman akhir ini. Ya, haleluya. Tapi kebangkitan atau hidup yang sesungguhnya itu hanya ada di dalam Tuhan, di dalam Dia, tidak ada di dalam lain. Dan itu merupakan satu kebenaran yang lengkap. Karena itu kalau melihat Yesus, menerima Yesus jangan hanya menerima Dia sebagian. Dia itu Tuhan yang ajaib, yang memberkati. Kita perlu berkat. Tuhan itu ajaib dalam menyembuhkan, ya, dan lain sebagainya. Tuhan itu berkuasa mengadakan mujizat. Kita terima Dia utuh. Dia adalah jalan, Dia adalah kebenaran, Dia adalah hidup. Itu yang disebut ayat yang ke-21 tadi. Ya, kita mendengar Dia, menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Jadi pengajaran dalam Yesus itu adalah tentang jalan, tentang kebenaran, dan tentang hidup. Ya, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Mari diteruskan. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama, ya, yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. 23. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Iya, terima kasih. Kuasa dari pengajaran firman yang mengerjakan pembaharuan di dalam kita. Tuhan dalam pelayanannya di bumi selama 3,5 tahun, dalam pemberitaan firman-Nya itu ada 2 cara yang digunakan oleh Tuhan. Yang pertama, Tuhan menyampaikan firman Allah dalam bentuk penginjilan. Ya, kata kitab Injil, di luar dia menyampaikan Injil, dan di dalam bait Allah dia kemudian mengajar. Itu cara Tuhan. Yang kadang memang sulit dimengerti. Ada orang mengatakan, ya Alkitab kita sama, berarti firman itu sama. Alkitab sama, betul, tulisannya sama. Tetapi ada sifat-sifat dari firman Allah yang kita harus tahu. Pemberitaan firman Allah yang sifatnya penginjilan berbeda dengan pemberitaan firman Allah yang sifatnya atau bentuknya pengajaran. Itu berbeda. Kalau penginjilan, kita kenal berita Injil tentang keselamatan, itu diperuntukkan bagi orang-orang yang belum menerima Yesus, belum percaya kepada Tuhan.
ya, supaya mereka bisa percaya, mereka menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Percaya itu yang disebut dengan kita kenal dengan percaya selamat. Tapi sesudah diselamatkan, hidup kita ini perlu dibangun, dibentuk sesuai dengan kehendak Allah. Ketika orang itu jatuh dalam dosa, hancur, babak belur dalam dosa, kemudian diselamatkan. Tuhan mengangkat, menebuskan, diselamatkan. Kehidupan yang diselamatkan itulah yang kemudian mau dibangun, mau dibentuk sesuai dengan rencana Allah. Dan itu hanya dapat dikerjakan oleh firman dalam bentuk atau dalam sifat pengajaran. Mengajar. Bahkan kekuatan dari pengajaran itu adalah lebih tajam dari pedang bermata dua. Kata Ibrani 4 ayat 12-13. Firman itu hidup, kuat atau berkuasa dan lebih tajam dari pedang bermata dua. Kenapa pedang bermata dua, saudara? Karena mata yang satu itu adalah menyucikan, membaharui. Ya, mata yang satu lagi itu adalah membangun, membentuk kita menjadi kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah. Itu yang disebut pedang bermata dua. Kekuatan dari firman itu, ya, ketajamannya itu lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Gunanya itu adalah mata yang satu itu menyucikan, membaharui hidup kita. Mata yang kedua itu adalah kehidupan yang disucikan, dibaharui, itu kemudian dibangun, dibentuk sesuai dengan teladan Allah. Kalau seorang tukang membuat atau membangun rumah, membuat perabotan, itu dimulai dari kayu yang ditebang, diambil dari hutan dan lain sebagainya. Diambil, kemudian kayu itu yang kita tahu semua, dibuatlah sesuai dengan ukuran, berapa panjangnya, berapa isinya, ketebalannya, lebarnya berapa, dan lain sebagainya. Itu sudah dalam bentuk kayu. Tapi untuk menjadi sesuatu yang sesuai dengan keinginan tukang itu, maka kayu itu harus diproses. Ya. Sudah tersedia mungkin panjangnya 3 meter, tapi karena yang dibutuhkan hanya ukuran yang panjangnya 1,5 meter atau 1,4 meter, jadi harus dipotong menjadi 2. Kan begitu. Itu proses pembangunan, proses pembentukan. Jadi tidak sulit kita mengerti. Ya, tidak sulit kita mau mengerti itu apa yang menjadi maunya Tuhan. Ketika dia mulai diproses, dia mulai disucikan, dibaharui, dibersihkan, ya, disekap, dibersihkan, baru kemudian dibangun, dibentuk, dihubung-hubungkan satu dengan yang lainnya. Itu pekerjaan firman, pengajaran atau pengajaran firman dalam kuasa, dengan kuasa pembaharuan. Tadi saya sudah bilang di bagian awal, pembaharuan itu adalah kehendak Allah. Sebab tanpa pembaharuan, apapun susah payah kita di dalam Tuhan, ya, apapun susah payah kita dalam ibadah, dalam pelayanan, dalam pengorbanan sekalipun, tapi tanpa pembaharuan hidup, kita tidak layak untuk kerajaan sorga. Itu harus ditanamkan menjadi pengertian di dalam hati kita, bahwa tanpa pembaharuan, tanpa keobahan hidup, tanpa mau bersedia menanggalkan manusia lama, maka kehidupan itu tidak layak untuk hidup dalam kekekalan kerajaan sorga. Kehidupan itu tidak layak untuk dibangun menjadi rumah Allah yang rohani, kata Efesus 2 ayat 21-22. Kita yang mau dibangun bersama-sama menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh, itu harus dibangun di atas dasar
Yesus Kristus sebagai fondasinya dan pengajaran nabi-nabi dan rasul-rasul. Coba dibaca itu. Ya, jadi tidak bisa tanpa pembaruan. Efesus pasal yang kedua, ayat berapa itu? Ayat 21. 21, 22. Di dalam dia tumbuh Di dalam seluruh bangunan, dia tumbuh seluruh bangunan. rapi tersusun, Ya, menjadi bait Allah yang Ya. kudus di dalam Tuhan. sebelumnya itu kamu dibangun di atas dasar para rasul. Ayat 20. Ayat Iya. 20. Ya, ayat 20. Yang dibangun di atas dasar para rasul Dibangun dan di para atas nabi, dasar para rasul dan para nabi. dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Iya, ini prosesnya. Kita untuk menjadi kehidupan yang dibangun, dibentuk sesuai dengan teladan Allah, maka kita harus melewati pekerjaan ini. Ya, Yesus Kristus sebagai batu penjuru, kemudian ada para rasul itu mewakili firman dalam perjanjian baru, dan para nabi yang mewakili firman dalam perjanjian lama. Tidak bisa dilewati. Ya, nah kalau ini sudah ada ayat 21, Di dalam dia nah, di dalam tumbuh seluruh dia bangunan, tumbuh seluruh bangunan. rapi tersusun, Iya. menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Ya, Di dalam dia kamu juga turut dibangunkan bersama-sama, menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. ya, kalau baru kayu, sekalipun kayu itu saudaraku jumlahnya puluhan kubik, puluhan meter kubik, tapi kalau baru bentuk kayu saja itu belum disebut bangunan. Setelah kayu pun diproses, oh ini mau bikin rumah atau bikin perabotan, sudah dibentuk, sudah mulai dipotong menurut ukuran yang mau digunakan. Kalau dia bikin perabot sudah ada, mau tiangnya, mau apanya, mau pintunya sudah ada. Tapi kalau belum dibangun, belum dihubung-hubungkan satu dengan lain, itu belum perabot namanya. Kalau itu rumah, sekalipun sudah tersedia, kusen pintunya, jendela sudah dibentuk semua, tapi pintu itu atau daun pintu itu sekalipun sudah disiapkan kayu-kayunya, tapi kalau belum dihubungkan satu dengan yang lain, belum menjadi pintu. Orang tanya, ini mau bikin apa? Kalau seperti pintu ini ada kotak-kotak ya, papannya. Saya kayak, ini bikin pintu, mau bikin pintu, bukan pintu. Mau buat pintu. Kapan dia jadi pintu? Ketika dia disusun. Ketika dia dihubung-hubungkan. Baru jadi pintu kan? Setelah melewati proses penyucian, pembaruan. Tadinya satu ukuran mungkin 30 atau 20 kali 30, satu papan kecil. Ya, 20 kali 30. Tadinya dari satu lembar papan. Ya, 3 meter panjangnya. Kan gitu. Ya, 3 meter panjang, lebar 30. Terus kita mau perlu 1 2 3 4 yang di tengah. Dipotonglah. Ini ambil 4, sudah ada 4 bagian, itu mesti diproses ukurannya berapa, umpamanya 20 kali 30, dipotong, diskap, dipotong, dikurangi, yang tidak bisa digunakan. Ini untuk apa? Untuk daun pintu, untuk daun, tapi belum pintu. Tapi ketika sudah dihubungkan, sudah jadi, orang tahu, oh itu pintu. Itu hidup kita. Saya kita mau dibangun bersama-sama menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Dasarnya adalah Yesus sebagai batu penjuru. Itu yang harus terutama. Ya, dia menjadi batu penjuru, dia yang harus menjadi terutama dalam seluruh kegiatan ibadah pelayanan kita. Bukan pendetanya, bukan gembalanya, bukan manusianya. Sehebat apapun seorang pendeta, seorang gembala, dia cuma manusia yang ditandai dengan kelemahan dan kekurangan. Bukan dia dasarnya kita masuk sorga, bukan pendeta itu dasarnya kita dibangun jadi rumah Allah.
tapi Yesus yang adalah batu penjuru. Kenapa? Sekaya Yesus batu penjuru. Dia batu penjuru itu, dia jadi batu penjuru karena dia menjadi batu yang dibuang oleh tukang bangunan, oleh ahli Taurat, orang Farisi, imam-imam kepala tua-tua dan lain sebagainya. Dia dibuang. Dia tidak dihargai sama sekali. Seperti kalau kita mengambil batu terus membuang karena tidak digunakan. Yesus menjadi tidak berharga. Tapi dari yang tidak berharga, dia kemudian dipilih oleh Allah, dijadikan batu penjuru, batu istimewa, batu yang utama. Sekoya itu yang menentukan bangunan. Itu batu penjuru, batu utama. Batu penjuru itu batu utama. Tapi Rasul Petrus mengatakan itu batu yang istimewa, yang indah. Adik, nah kalau kita mau masuk dalam pembangunan itu harus rela jadi batu, sekoya, dari batu yang dibuang, dari batu yang tidak berharga, itu hidup lama untuk dirubah jadi batu hidup. Kalau tidak bisa. Itu yang saya bilang, tanpa pembaharuan kita tidak bisa. 1 Petrus pasal yang kedua, ya 1 Petrus 2, kita mulai dengan ayat yang ke-6 dulu. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, ya, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih. Ya, sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal. Ya. Dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Iya, 8. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Iya, itu Yesus. Batu yang dibuang oleh tukang bangunan, yang tidak dihargai sekali, tidak dihargai sama sekali oleh tukang bangunan itu, imam-imam kepala ahli Taurat, orang-orang Farisi. Itu kehidupan yang diberi jabatan. Sekaya itu kehidupan yang semuanya ditakbiskan. Itu tukang bangunan, kehidupannya ditakbiskan, kehidupan yang diberi jabatan pelayanan, kehidupan yang diberi kepercayaan. Sekaya, tapi karena mereka hanya memuliakan diri sendiri, ya, mereka kehidupan yang di tukang bangunan itu kehidupan ditakbiskan. Tapi tidak mengerjakan takbisan, mereka itu hanya memuliakan diri sendiri, mencari kemuliaan untuk dirinya, mencari kehormatan untuk diri, bukan Tuhan. Karena itu batu yang berharga dibuang, tidak dianggap. Sekoya, mereka lihat kan di kitab Injil, begitu banyak orang berbondong-bondong ikut Tuhan. Mereka iri hati, mereka cemburu, mereka sakit hati, timbul kebencian. Karena itu, karena mereka lihat kemuliaan mereka mulai hilang, rasa hormat tadinya ditujukan orang-orang pada mereka sekarang beralih kepada Yesus. Yesus jadi pusat perhatian. Mereka menolak. Mereka lebih memilih Barabas, penjahat di zaman Pilatus, untuk dibebaskan, dan mereka meminta Yesus supaya disalibkan. Ya kan, Pilatus kasih pilih, mana? Kalau saya tidak menemukan kesalahan apapun pada orang ini, kata Pilatus. Tapi karena desakan massa kan, oke lah sudah, saya kasih pilihan, mana yang kamu mau? Saya lepaskan Yesus karena memang dia tidak ada salah, atau Barabas. Mereka teriak, Barabas, salibkan Yesus, salibkan Yesus. Ini siapa provokatornya? Ahli Taurat, orang Farisi, tua-tua, imam-imam kepala.
Itu provokatornya. Karena mereka takut kehilangan kehormatan, takut kehilangan kemuliaan. Karena itu mereka menolak Yesus. Ya, Rasul Petrus bilang, dia menjadi batu yang dibuang oleh tukang bangunan. Tapi dia dipilih oleh Allah. Karena batu yang dibuang oleh tukang bangunan itu batu yang mahal. Ayat yang ke-6, ya, batu yang mahal, batu yang indah. Siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Ya, sebaliknya menjadi indah, tidak dipermalukan. Kalau percaya kepadanya, menerima dia sebagai batu penjuru, tidak dipermalukan, sebaliknya akan dipermuliakan. Karena dari batu yang satu itulah Yesus yang jadi batu penjuru. Di situ kita dibangun bersama-sama menjadi bangunan yang indah, tempat kediaman Allah di dalam roh. Gitu. Ya, dia tidak dihargai tapi dia dipilih. Nah, kalau kita mau jadi kehidupan yang dibangun, kita harus menerima dia sebagai batu penjuru. Itu artinya kita yang berasal dari batu yang mati karena dosa, kita harus mau dirubah menjadi batu hidup, baru bisa dipakai. Ayat sebelumnya kita lihat, ya, ayat 1 mulai sampai ayat yang ke-5. Perhatikannya ayat ini. Kita tahu bahwa pembaruan itu mutlak, tidak bisa ditawar. Ya, tidak bisa ditawar pembaruan ini. Yang dikehendaki oleh Allah. Dan pembaruan ini hanya bisa dikerjakan oleh firman. Firman dalam bentuk pengajaran, bukan penginjilan. Ya, bukan. Ayat 1. Karena itu buanglah segala kejahatan, ya, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Ini adalah tanda-tanda, antara lain ini tanda-tanda dari manusia lama, hidup dalam segala kejahatan, segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan, segala macam dengki, dan segala macam fitnah. Ini antara lain. Ada banyak hal, tapi ini merangkum semua sifat manusia lama itu. Makanya disebut segala kejahatan. Nah, kejahatan apa saja? Segala tipu muslihat, oh itu banyak. Segala kemunafikan juga banyak. Begitu juga segala macam bentuk kedengkian dan fitnah itu banyak. Banyak cara orang memfitnah, kan gitu. Itu tanda manusia lama. Nah, buanglah. Ya, terus ayat yang kedua. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Ya, ini berubah jadi seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Alami pembaharuan seperti bayi yang baru lahir tanpa noda dosa. Itu bayi. Sekalipun mungkin bayi itu lahirnya cacat, tapi dia ada kelahiran tanpa noda dosa. Ya, kelahirannya di bumi bukan kehendaknya, tapi kehendak Bapa di sorga yang punya rencana. Dalam Efesus 2 ayat 10, ya, Tuhan punya rencana untuk masa depan yang disiapkan, dan dia mau supaya setiap kita yang hidup itu bisa masuk di sana. Apapun bentuk kelahiran kita, ya, asal kita mengalami pembaharuan, mengalami hidup yang diubah, kita akan layak untuk itu. Ya, jadi seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin akan air susu yang murni dan rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Iya, jadi jangan sekedar yang penting percaya selamat. Lihat ini, untuk bisa beroleh keselamatan, ini keselamatan kekal. Kita harus jadi seperti bayi yang baru lahir, yang diberi makanan
makanan bergizi, dan dia bertumbuh. Pertumbuhannya untuk apa? Untuk menerima keselamatan. Keselamatan apa? Keselamatan hidup kekal, yang saya istilahkan keselamatan kedua. Keselamatan yang disediakan oleh Tuhan. Ya, Rasul Paulus bilang, bukan cuma kepadaku, tapi kepada semua yang menantikan kedatangan Tuhan. Ini keselamatan nih. Ya, taruh tanda dulu ya ke suratan 2 Timotius pasal yang ke-2 ya. Taruh tanda 1 Petrus 2 ya, kita kembali ke situ. 2 Timotius pasal yang ke-4. 2 Timotius 4 ayat yang ke-8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran, Ya. yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Ya. Tetapi bukan hanya Bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. keselamatan itu mahkota kebenaran, mahkota kehidupan, kata Yakobus. Mahkota kemuliaan disediakan bukan hanya kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya, itu hari kedatangannya, ya, tapi juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saya sudah bilang begini, kita hidup bukan menanti kematian, kita menanti kedatangannya. Kalau orang hidup hanya untuk menanti kematian, dia tidak layak untuk mahkota ini. Ini bukan bahasa teologi yang susah. Bukan, ini gampang dimengerti. Alkitab bilang disediakan kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Itu hanya kepada kita yang masih hidup ini. Kalau orang sudah meninggalkan, itu masih tunggu waktu. Dia tidak lagi merindukan, dia tidak tahu. Jadi di dalam dia tidak lagi ada kerinduan apa-apa. Udah mati kan? Dia tertidur. Dia tidak ada kerinduan apa-apa. Hanya menentukan dia saat dia mati. Apakah dia mati sebagai orang benar atau sebagai orang berdosa. Itu menentukan. Tidak lagi ada gunanya kita berdoa. Kalau orang itu sudah mati, Tuhan ampuni dia kalau dia ada salah. Tidak ada. Kita berdoa, puasa pun untuk orang sudah meninggal, kalau dia ada dosa dia diampuni, itu tidak ada gunanya. Saat dia meninggal, maka saat meninggal itu menentukan dia apakah dia adalah orang mati dalam Tuhan atau di luar Tuhan. Hanya itu saja. Makanya kalau Tuhan datang hanya ada penghakiman. Kalau dia orang benar mati di dalam Tuhan, saya sudah jelaskan yang lalu, itu tidak ada penghakiman. Ini tidak diajar di teologi. Tanya mereka ini. Maka malah kadang mereka bingung. Saudara-saudara, berdasarkan 2 Korintus, semua kita akan menghadapi pengadilan Kristus berdasarkan 1 ayat. Tapi nanti dulu kita yang mana? Kalau kita diizinkan mengalami kematian dalam tubuh, kita mati sebagai orang yang dibenarkan, itu tidak ada penghakiman. Bapunya sangkakala terakhir, dia bangkit, dia diangkat, tidak melewati penghakiman. Itu saya kira kadang-kadang terlalu tinggi sekolahnya, makin ribet, makin bingung. Masa begini? Makin dia jadi bingung sendiri dengan pengetahuannya. Ya,
Sebab pengetahuan ya, doktrin teologi itu kan itu didapat hasil dari proses mencari kebenaran. Itu teologi itu didapat dari hasil dia berproses mencari kebenaran. Baca buku si A, buku si B, buku si C, buku si D. Profesor A punya, profesor B punya. Kadang-kadang dua profesor punya buku bertentangan, dia bingung. Benar, saya baru juga dikasih tahu teman hamba Tuhan, tanya sama orang yang S2, dia bilang kita bingung. Benar, tanya sama orang yang doktor, saya cuma bilang begini, kalau kita hidup dalam pengajaran ini, tidak usah takut dengan 1001 macam pertanyaan mereka. Karena mereka bertanya berdasarkan logika, kita menjawab berdasarkan pembukaan firman. Tuh. Dia bilang, iya Pak, saya, ada yang bilang begini, iya Om, waktu saya tanya sama dia S2, menurut kamu bagaimana dengan orang-orang Kristen yang mati? Kira-kira selamat atau tidak yang namanya orang Kristen? S2 bilang, aduh, kita lagi bingung mau jawab selamat atau nyanda. Tanya sama orang punya gelar juga sama tapi orang lain. Iya, soalnya kita diajar dulu begini-begini, bingung. Padahal semuanya kan tidak sulit. Keselamatan itu disediakan kepada orang yang merindukan kedatangannya. Nah, kalau kita rindu kepada kedatangan Tuhan kan syaratnya begini. 1 Yohanes. Iya. 1 Yohanes pasal yang ketiga. Karena sulit kok. Yang bikin sulit itu karena terlalu banyak yang dipelajari sampai bingung sendiri. Ya. 1 Yohanes pasal yang ketiga, kita membaca ayat 1 sampai 3. Lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, ya, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Ya, terus. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Itulah yang disebut anak Allah, itu dia lepas dari dunia. Sudah saya jelaskan yang lalu ya. Kita tidak menjadi sahabat dunia. Kita tidak mengasihi dunia. Karena itu dunia tidak mengenal kita. Sebab dunia tidak mengenal Dia. Tapi kalau kita jadi sahabat dunia, oh dunia kenal kita. Gitu kan? Kalau dibalik, ya, dunia di ayat lain membenci kita karena mereka tidak mengenal Dia sebagaimana kita mengenal Dia. Karena itu dunia tidak kenal kita. Tapi kalau kita jadi sahabat dunia, dunia pasti kenal kita. Karena kita ikut alurnya, maunya dunia. Kita ikut itu dunia kenal. Kan itu hati-hati ya. Kalau mau masuk surga jangan mengasihi dunia. Walaupun kita hidup dari dunia, masih tinggal di dunia, makan dari apa yang dihasilkan oleh dunia. Tapi supaya itu semua dibenarkan, disucikan. Ayat 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Ya. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Belum nyata apa keadaan kita kelak. Terus. Akan tapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Ya, ayat yang ketiga, perhatikan. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya. Setiap orang menaruh pengharapan itu kepadanya, pengharapan mana? Pengharapan pada kedatangannya untuk mengubah kita jadi sama dengan Dia. Ulangi ayat 2. Lihat. Setiap orang yang menaruh pengharapan orang itu yang kepadanya. Ayat yang kedua. Ya, saudara-saudara yang kekasih, sekarang kita adalah anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tapi kita tahu bahwa apabila Yesus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Kita diubah
jadi sama dengan Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Ya, itu bunyi sangkakala terakhir kan? Mati dalam dibangkitkan, hidup diubahkan. Nah, kita yang merindukan kedatangannya untuk mengubah hidup kita sama mulia dengan Dia, ayat 3 bilang, setiap orang yang menaruh pengharapan setiap itu orang kepadanya, yang punya pengharapan itu untuk hidup diubahkan dalam kemudian saat Yesus datang, menyucikan diri sama seperti Dia sama yang seperti adalah suci. Dia yang adalah suci. Itu kan gampang, tidak susah-susah belajar. Itu kata 2 Timotius 4 tadi. Ya, Dia mengaruniakan mahkota kebenaran, mahkota kehidupan, mahkota keselamatan kepadaku. Tapi bukan hanya kepadaku, tapi kepada setiap orang yang merindukan kedatangannya. Siapa itu orang merindukan kedatangannya? Bukan orang yang sudah mati. Kita yang masih hidup, yang masih ada pikiran, perasaan, ada kehendak, ada kerinduan. Kalau orang sudah mati tidak lagi. Dia hanya menunggu saat. Kalau dia mati dalam Tuhan, bunyi sangkakala terakhir, dia dibangkitkan. Kalau dia mati di luar Tuhan, dia akan diam. Bunyi sangkakala, dia tidak akan keluar dari kubur. Dia nanti keluar dari kubur, dari kematian, sesudah kerajaan damai 1000 tahun. Dia bangkit untuk menghadap takhta pengadilan. Nah itu, ya, itu akan terjadi begitu. Tidak susah kan mau pikir? Apa susah? Enggak. Asal aja kita mau mengerti, minta mengerti ketika mendengar. Kita belajar firman di sini kan ayat menerangkan ayat. Bukan baca ayat menurut profesor ini, doktor ini. Enggak. Kalau yang sesuai firman kita ambil. Tapi tidak sesuai firman, kalau itu pendapatnya tidak berlaku di sini. Yang berlaku di sini ayat menerangkan ayat supaya kita mengerti. Kenapa? Karena kita dibangun di atas dasar para rasul, ya, dan para nabi. Itu Alkitab, ayat Alkitab. Perjanjian lama, perjanjian baru, dengan Yesus jadi sentral. Itu. Ya, bisa mengerti ya? Yang mengerti, tidak susah-susah kok. Jadi kalau orang sudah meninggal itu biar kita doakan tidak ada gunanya. Kita doakan dia diampuni kalau dia minta ampun kan. Allah itu setia dan adil. Kata 1 Yohanes, jika kita mengaku dosa kita, kan itu ayatnya. 1 Yohanes 1 itu. Itulah yang diampuni kan begitu. Biar pendetanya, gembalanya sembahyang doa puasa untuk dosa orang itu, kalau orang itu tidak mau ngaku dosa, tidak ada gunanya doanya, pendetanya juga tidak ada gunanya. Saya tidak bisa bilang, Tuhan kasihani dia, ampuni dosanya, kemudian Tuhan ampuni. Padahal orang itu tidak mau mengaku, tidak mau sadar. Tidak bisa. Saya kalau di dalam pengaman kan cuma pengantara Tuhan, beri belas kasihan, sadarkan dia dari kesalahan, ingatkan dia. Dan kalau dia mengaku, ampuni dia. Itu orang tidak mengaku terus pendeta bilang, oh iya saya sudah berdoa, dosamu sudah diampuni. Padahal orang itu tidak pernah sadar, tidak pernah mengaku. Kok enak. Musa saja yang minta supaya Israel jangan dihukum. Tuhan bilang, Musa pisahkan dirimu, aku binasakan mereka, aku bangunkan bagi engkau satu bangsa yang baru. Musa tidak mau. Musa minta mereka diampuni. Musa minta jangan dihukum. Tuhan bilang, iya, tapi setiap orang di antara mereka yang berbuat dosa akan menanggung dosa mereka sendiri. Itu Musa yang minta. Apalagi saya, terlalu banyak kekurangan saya. Ya. Jadi kuncinya kan di sini. Coba, mari. 1 Yohanes pasal 1 itu. Ya, ayat berapa itu? Ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita. Ayat 9. Iya.
Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, Ya, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. iya. Kan harus mengaku. Orang kalau sudah meninggal, kapan dia mau mengaku? Kita tidak punya ajaran begitu. Gereja lain, agama lain ada. Datang doakan di kubur, bacakan Alkitab, bacakan kitab suci, supaya dosa-dosanya dulu diampuni. Loh, keenak. Kalau begitu biar aja kita mati dalam dosa. Nanti ada yang datang berdoa, pendetanya, gembalanya, mau datang berpuasa di kubur, doakan seperti enak. Yang meninggal itu, meninggal dalam dosa itu enak. Kalau ajarannya begitu, tapi ajaran kita tidak begitu, ya kan? Kalau pengampunan itu terjadi karena doa orang, doa saudara, padahal orang yang berdosa itu tidak pernah mengaku. Saya bilang tadi, jangankan ya, Musa ketika dia minta sama Tuhan, Tuhan dengar, tapi dosa tetap harus. Orang tidak mengaku itu terima pembalasan. Keluaran 32. Ini setelah Israel jatuh dalam dosa penyembahan berhala. Ya, bangsa ini Tuhan bilang mereka itu jahat, mereka itu seperti kuda lepas kandang, kata ayat 25, ayat 21, ya, ayat 22 dari Keluaran 32. Tapi kita membaca ayat yang ke-30. Mulai, mari. Keesokan harinya berkatalah Musa kepada bangsa itu, kamu ini telah berbuat dosa besar. Ya. Tetapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan. Mungkin aku akan dapat mengadakan pendamaian karena dosa itu. Ya, terus. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar. Ini di hadapan Tuhan. Ya, ketika Musa menghadap Tuhan. Ya, lalu kembali Musa menghadap Tuhan. Tuh. Terus. Sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Terus. Tetapi sekarang, ya, kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu. Ya. Dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Iya, doanya syafaat Musa. Dia bilang, ampuni mereka. Kalau Tuhan, kalau engkau tidak mau ampuni mereka, hapuskan namaku dari kitab kehidupan itu. Padahal mau sampai punya nama dalam kitab kehidupan itu perjuangannya tidak gampang, ya. Itu harus berdarah-darah di dalam Tuhan baru nama itu bisa tertulis. Tapi Musa kok kelihatan enak. Tuhan, kalau engkau tidak mau ampuni mereka, ya, maka hapuskanlah saja namaku dari kitab yang telah kau tulis. 33, lihat. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berbuat dosa kepadaku, nama orang itu akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Hari Minggu saya bicara tentang hari Minggu atau Selasa. Ada orang bilang sekali nama ditulis itu tidak akan dihapus. Siapa bilang? Wahyu 3, aku tidak akan menghapus. Itu artinya Tuhan bisa saja menghapus. Di sini Tuhan bilang, siapa yang berbuat dosa kepadaku, nama orang itu yang akan kuhapus dari dalam kitabku. Itu artinya sekalipun nama kita sudah tertulis, kalau kemudian kita hidup di luar kehendak Tuhan, nama kita bisa dicoret. Karena itu hidup ini jangan biasa-biasa. Hidup kita harus bergumul, berjuang. Jangan biasa-biasa, saudaraku. Terus. Tetapi pergilah sekarang. Tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu. Ya, ini Tuhan tidak membinasakan mereka sekaligus. Tuhan tidak membangun bangsa yang baru, tetap mereka. Tapi Tuhan bilang, setiap orang yang berbuat dosa, namanya akan kuhapus. Ya. Sekarang pergilah, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu. Akan berjalan malaikatku di depanmu. Ya. Tetapi pada hari pembalasanku itu, aku akan membalaskan dosa mereka kepada mereka. Itu, selama dosa tidak diselesaikan, sekalipun Israel berjalan di padang gurun dipimpin Musa, sudah dengar,
malamnya ada tiang api menghangatkan, siangnya ada tiang awan menutup mereka dari terik matahari. Mereka berjalan, gembalanya luar biasa, Musa, orang bisa berbicara berhadapan muka dengan Tuhan. Tapi Tuhan bilang, ayat tadi jangan dihapus, jangan dipindah dulu. Tapi Tuhan bilang, mereka ini yang sedang kau tuntun, pada hari pembalasan aku akan membalaskan kepada mereka segala dosa mereka. Jadi jangan pikir, wah saya sudah ikut Tuhan, pendeta saya, gembala saya, pendeta besar. Nah, tapi kalau kita tidak berubah, ikut Tuhan masih tetap dengan dosa ini, ikut masih dengan dosa, melayani masih dengan dosa, artinya tidak mau alami pembaruan, itu ada hari penghakiman. Pada hari pembalasan itu kan penghakiman. Kalau perjanjian baru itu hari penghakiman. Pada hari pembalasanku, aku akan membalaskan dosa mereka kepada mereka. Nah, sebelum masuk hari penghakiman ini, kan ada perjalanan panjang dari padang gurun ke Kanaan. Yang kita gunakan kalau itu kita, 1 Yohanes 1 ayat 9. Kita mengaku dosa kita. Ya? Kalau pendeta gembala cuma menuntun, menolong, ayo kita berdoa. Kalau orang berdosa, kemarin dulu saya ditelepon seorang pendeta senior, tanya saya pendapat saya tentang orang berdosa. Saya bilang, loh, gereja itu tempatnya orang berdosa, bukan tempat orang suci. Katanya dia bingung ambil keputusan, tapi waktu dia berdoa tiba-tiba dia ingat saya. Begitu amin, dia langsung telepon saya, tanya, Pak Dolfi punya pendapat seperti apa? Karena sebelumnya saya sudah tanya pendeta-pendeta lain, jawabannya mereka begini. Saya bilang begini, saya tidak mau bilang orang lain, saya pribadi berdasarkan firman, gereja itu adalah tempatnya orang berdosa untuk dibenarkan, bukan tempat orang benar, bukan tempat orang suci. Gereja itu saya bilang seperti bengkel, gembalanya montirnya. Oh ya Pak Dolfi, terima kasih, saya diteguhkan. Dia ulang-ulang terima kasih, saya tidak usah sebut namanya. Itu pendeta senior. Terima kasih Pak Dolfi, saya sudah tanya, tapi jawaban mereka, ini jawaban yang ketika saya dengar hati saya sejahtera dan saya tahu itu jawabannya. Ayo, ya, selagi kita ada kesempatan kan itu. Betapapun dosa kita, mari merendahkan dan mengaku. Sehingga kita akan hidup seperti orang yang merindukan kedatangan Tuhan. Itu kita hidup menanti kedatangan, bukan hidup untuk mati. Tidak ada ayat bilang kamu hidup untuk menanti kematian. Yang ada di perjanjian baru, kita hidup menantikan kedatangan Tuhan. Kalau sebelum Tuhan datang kita harus melewati kematian, nah itulah seizin Tuhan. Tapi kita hidup dalam penyucian, hidup dalam pembaruan, menjadi orang-orang dirubah dan hidup menantikan kedatangan Tuhan. Itu kalau Tuhan izinkan mengalami kematian, kita jadi orang mati dalam Tuhan. Seperti Simeon di Bait Allah, dia hidup menantikan kedatangan Tuhan. Itu kedatangan Tuhan pertama kali dan dia mengalaminya. Sekoya dia diizinkan untuk melihat Tuhan. Dia diizinkan melihat sampai Tuhan datang. Ini orang benar. Dia hidup menantikan kedatangan Tuhan. Sekoya, dan Tuhan izinkan dia mengalami. Itu ada di Injil Lukas. Seorang bernama Simeon. Mari kita baca sebentar saja supaya tahu tuh. Lukas pasal yang kedua. Ini soal kelahiran Yesus, berita kelahiran semuanya ini. Tapi kita tidak menjadi masalah, ya. Ayat yang ke-25.
Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ya, Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. ya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias. Nah, ini kan nubuatan. Ada orang-orang yang tidak mati sampai Tuhan datang. Itu. Jangan disamaratakan saja. Tidak ada orang yang hidup umurnya 200 tahun, 300 sampai 1000 tahun. Iya. Kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias. Artinya dia diizinkan hidup sampai Tuhan datang. Nah, itu Tuhan datang ini nubuatannya. Berlaku kita sekarang, tapi untuk Simeon dia mengalami. Dia hidup sampai Tuhan datang. Itu kelahiran Yesus. Baca terus mari, ya lihat. Yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ya. Ia datang ke bait Allah Dia oleh Roh Bait Kudus. Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ya. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, Ya. Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai Biarkan sejahtera, hambamu ini sekarang pergi dalam damai sejahtera. sesuai dengan firman-Mu. Sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, Iya. yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, Terus. yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Ayat Israel. 33. Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Begitu kan? Makasih. Yusuf Maria heran. Loh, kok Simon itu ketika dia bermazmur, dia memuji Allah, sekarang Tuhan biarkan hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Itu dia dijanji untuk tidak mati sebelum dia lihat Mesias. Dan dia mengalami. Ini contoh orang hidup sampai Tuhan datang. Cuma ini kedatangan Yesus yang pertama. Tapi ini nubuat tentang orang-orang hidup sampai Tuhan datang kedua kali. Yusuf Maria heran. Ya begitu sekarang juga kan. Kalau kita bicara tentang orang-orang yang hidup sampai Tuhan datang, heran, bingung. Masa ada? Jangankan anggota jemaat. Mau pendetanya bilang, masa ada orang hidup sampai Tuhan datang, masa ada orang hidup sampai ratusan tahun. Saya cuma bilang, ini pendeta ini baca firman kan enggak. Yang dia baca di Alkitab itu apa? Kalau Alkitab bilang kita tidak akan mati semua, terus pendeta bilang semua mati. Yang dibaca di Alkitab itu apa? Saya kadang-kadang cuma kalau mau ingin, ini saya mau tanya, pendeta di mana ada ayat bilang satu kali itu orang semua pasti mati? Kan tidak ada ayatnya. Yang tidak ada ayatnya. Saya sudah sekian kali baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Tidak ada ayat bilang satu kali kamu semua pasti mati. Yang ada ayatnya, kita yang masih hidup, yang masih tinggal sampai Tuhan. Ayatnya itu ada, cuma itu selalu dipotong. Kalau orang baca Alkitab itu tidak mau diterangkan, karena bingung menerangkan bagaimana orang hidup sampai Tuhan datang. Kalau Tuhan datang 100 tahun lagi, saya sudah 50 tahun. Berarti kalau saya hidup sampai Tuhan datang 150 tahun umur saya. Lah Tuhan tidak bilang kan hidup sampai Tuhan datang karena aku 100 tahun lagi. Bisa nanti malam Tuhan datang, bisa besok pagi fajar menyingsing, kan bisa. Ya itulah. Karena akalnya sudah dipenuhi dengan doktrin A, doktrin B, teologi A, teologi B. Akhirnya kacau. Dia tidak tahu harus mengambil yang mana. Gitu. Ya. Kemarin saya kasih contoh itu, kalau punya orang bimbang, perhatian ditujukan pada dua. Mengalami itu? Dulu masih muda, mengalami itu. Yang kanan atau kiri, yang kiri atau kanan. Yang kiri hidungnya mancung keluar, yang kanan juga mancung tapi mancung ke dalam. Sudah kan? Nanti begitu. Ayo, tidak sulit-sulit kok. Asal saja kita mau dirubah, maka pengertian firman Tuhan akan bukakan.
Itu kuncinya, mau dirubah. Tapi kalau hati kita keras, kita tidak akan mengerti firman. Nanti saya tunjuk ayatnya sedikit waktu lagi. Kembali kepada 1 Petrus 2 tadi. Ya, kalau mau dibangun itu harus mau berubah itu. Dibangun jadi rumah Allah itu harus mau berubah. Ayat berapa sekarang? Ayat 3? Ayat 4? Ayat 3. Ayat 3. Jika kamu benar-benar telah mengucap kebaikan Tuhan, Ya. dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, Ya. yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Ayat yang kelima, perhatikan. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup. Dulu kita batu mati itu. Ya. Tuhan Yesus kepada orang Farisi yang menentang, Tuhan bilang, Allah sanggup menjadikan anak-anak Abraham dari batu-batu ini. Kata Injil Matius 3. Batu mana? Batu mati jadi batu hidup. Ya ini. Biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup. Itu artinya kita harus mau berubah. Dari batu mati jadi batu hidup. Dari manusia lama jadi manusia baru. Tuh. Ya. Barulah kita kemudian dipakai itu tadi alat-alat perabot sudah dipotong, diukur, diskap, dipahat dan sebagainya. Nah, sekarang baru mau dibangun, dikonstruksikan. Oh ya, di sini ini yang sebelah kanan, tukangnya sudah taruh tanda krois. Ini yang di kanan, ini di kiri, ini yang melintang atas, ini melintang bawah. Saya taruh tanda. Kan gitu. Dia tinggal lihat. Oh ya, ini tuh di kanan. Ini tuh di kiri. Sekalipun sama, tapi tukang tahu mana yang di kanan, mana yang di kiri. Karena gitu tukang perabot begitu. Dia sudah tahu. Orang bangun rumah sudah tahu, taruh kode semua. Tukang tahu itu. Mulai bangun deh. Jadi batu hidup dulu untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus. Bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Ya. Kalau kita tidak mau dirubah, itu yang membuat kita tidak mengerti rencana Allah. Nanti tetap tertutup. Ya. Sulit mengerti. Kenapa? Hati itu kerasnya, sulit mengerti, sulit melihat kemuliaan Allah di dalam firman. Tapi kalau kita mau berubah, rahasia itu dibuka. Ayo kita baca ya. Sayang kalau saya mau lewati malam ini ya. Kita baca itu saja di Injil Matius 13. Mari, Injil Matius 13. Haleluya. Matius 13 kita membaca pada ayatnya yang ke-11 atau ayat 10 mulai. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya. Datanglah murid-murid bertanya kepada Yesus, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Ya, Tuhan, kenapa engkau menyampaikan firman kepada mereka dalam bentuk perumpamaan saja? Mereka bingung kan? Tuhan berkhotbah, ada seorang penabur keluar menaburkan benih, ada yang jatuh di pinggir jalan dimakan burung, ada yang jatuh di tanah berbatu bertumbuh tapi layu tidak tahan panas terik, ada yang jatuh di semak duri, ada yang jatuh di tanah baik. Murid-murid, Tuhan ini kok ngajar menyampaikannya cuma bentuk perumpamaan. Nah, itu jadi pertanyaan kan. Mereka tanya, kenapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam bentuk perumpamaan? 11. Jawab Yesus. Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Kepada kamu sudah diberi karunia untuk mengetahui kerajaan sorga. Tetapi kepada mereka tidak. Ya, ini murid-murid ini kan hidup yang diubah. Petrus, Yohanes, Yakobus, ya. Mereka itu penjala-penjala ikan. Tuhan bilang, dari sekarang engkau kujadikan penjala orang. Hidup yang berubah, hidup yang dibaharui. Dalam Yohanes 1 kita sedang bicara tentang 4 pribadi. Ada Andreas, ada Petrus, ada Filipus, ada Nathanael atau Bartolomeus. Ya, kepada kamu diberi karunia. Kepada murid-murid Tuhan bilang, kamu akan lihat langit terbuka dan malaikat Allah turun naik atas anak manusia. Itu studi kita. Di sini Tuhan bilang,
kepadamu diberi karunia lihat kerajaan surga, lihat rahasia. Kepada mereka tidak. Kenapa? Lihat. Karena siapa yang mempunyai, Ya. kepadanya akan diberi, Ya. sehingga ia berkelimpahan. Terus. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Kenapa? Terus. Itulah sebabnya aku berkata dalam perumpamaan kepada mereka. Ya. Karena sekalipun Karena mereka adalah orang-orang sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Dan Mereka sekalipun mendengar, tapi mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Kenapa? Maka pada mereka kenapalah nubuat Yesaya yang berbunyi, Ya. kamu akan mendengar dan mendengar, tapi tidak namun mengerti. tidak mengerti. Kamu melihat dan melihat, namun tidak tidak menanggap. Kenapa? Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, ya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik kepada aku, sehingga aku menyembuhkan mereka. Iya. Ini yang membuat orang sulit mengerti. Kenapa? Hati sudah menebal, melihat tapi tidak bisa menanggap. Kenapa? Matanya melekat tertutup. Ayat 15 bilang, hati bangsa ini sudah menebal. Itu karena kekerasan hati. Kita juga kalau kita mendengar firman dengan hati yang keras, kita tidak bisa mengerti. Sulit. Sekalipun di sini saya teriak-teriak, kalau hati saudara tetap keras, tidak mau dirubah, saudara tidak bisa ngerti. Sulit. Ya. Mendengar dengan merasa sudah tahu, itu tanda dari hati yang keras. Mendengar, wah, kalau itu sudah saya tahu. Saya sudah belajar dulu waktu sekolah teologi. Belum apa-apa dia bilang sudah tahu. Padahal firmannya bukan arah ke situ, arah ke sana. Sudah gitu. Kenapa? Jadi mendengar tidak mengerti, melihat tidak menanggap, karena hatinya menebal. Hatinya keras. Dia lebih percaya pada pengertian sendiri daripada percaya kepada Allah. Yesaya sudah nubuatkan, ya. Dan kalau mereka tidak berubah, itu yang Tuhan bilang, mereka cuma seperti orang buta yang dituntun orang buta, dua-dua masuk lubang. Karena sama-sama tidak ngerti kan. Pendetanya tidak mengerti, jemaatnya tidak mengerti. Pendetanya gembala yang menuntun tidak mengerti, yang dituntun juga tidak mengerti. Sama-sama masuk lubang, kata Tuhan. Biarkan mereka. Murid-murid bilang, Tuhan, apa Tuhan tidak tahu bahwa mereka itu sangat tersinggung dengan perkataanmu? Ya, mereka tersinggung Tuhan. Dan biar aja mereka. Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa akan dicabut sampai ke akarnya. Mereka adalah orang buta yang menuntun orang buta, dan kedua-duanya akan masuk ke dalam lubang. Ayo, ini kita harus berubah. Ya, jawab ayat terakhir, Matius 15 ayat yang ke-12 mulai. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, ya, engkau tahu bahwa perkataan itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi? Ya, jadi perkataan benar, firman Allah yang disampaikan benar, itu bisa menjadi sandungan bagi orang keras hati. Kenapa orang, saya tersandung dengan firman? Kenapa? Karena keras hati. Ini. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang Farisi? Jawab Yesus,
Jawab Yesus. Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. 14, lihat. Biarkanlah mereka itu. Biarkan mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Karena itu harus berubah. Ya, gembalanya harus berubah, tidak boleh juga keras hati. Jemaatnya juga harus berubah, jangan keras hati, supaya terang kemuliaan firman kita lihat, kita dengar, kita mengerti, kita lihat kemuliaannya, kita tidak akan dibutakan oleh dunia ini. Kita bisa hidup dalam rencana Tuhan, mengerti firman. Jangan tidak ngerti apa-apa. Saudara-saudara, siapa bilang kita tidak akan mati? Ya karena Anda mengerti, saudaraku. Itu aja kan gampangnya. Ya. Kita semua satu kali pasti mati. Itu firman Allah mengatakan. Tanya ayat, pendeta, mana ayat ada bilang satu kali orang semua pasti mati? Dia tidak bisa ketemu ayatnya. Percaya saya, saudaraku. Kalaupun dia mau tunjukkan ayat, dia tunjukkan Ibrani 12, tapi bukan begitu. Manusia ditetapkan satu kali mati, tapi bukan ditetapkan semua pasti mati. Karena ada pendetanya kan bacanya ayat begitu. Di salah satu duka dia baca, manusia ditetapkan satu kali untuk mati, sudah itu dihakimi. Saudara-saudara, seperti ayat mengatakan, satu kali kita semua pasti mati. Itu. Ayo. Ya, kalau kita tidak mau saya jatuh ke lubang, jangan keras hati. Artinya berubah. Saya ya dibaharui supaya kita dari batu mati diangkat, diubah jadi batu hidup, dipakai dalam pembangunan rumah Allah, tubuh Kristus. Di dalam bangunan rumah Allah itulah tidak terlihat tanda-tanda manusia lama. Kata Efesus 4, kuasa pengajaran membaharui kita. Kita bisa mampu menanggalkan manusia lama menjadi manusia baru. Tuhan memberkati, kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Hanya Dia yang dibesarkan, hanya Dia yang dipermuliakan. Haleluya. Alangkah